Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Ketemu lagi dengan saya, Ulia Fidriza SMSI, selaku salah satu dosen pengampu pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan, UPN Veteran Jakarta. Saya bersama tim teaching saya adalah Ibu Dr. Nani Aryani. Pada kesempatan kali ini ya, pada video pembelajaran yang berikutnya ya, kedua ini, atau pertemuan kedua, saya akan di sini akan membahas atau mengenai permasalahan the market system choice made by household and firms. Atau lebih singkatnya kita akan membahas mengenai market mechanism itu sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk pada materi pada pertemuan kedua kali ini. Nah, untuk learning objective dari materi pertemuan kedua ini adalah market system choice made by household and firms. Ya, kita akan membahas bagaimana the basic decision making units, ya, bagaimana dasar dari penentuan kita menentukan keputusan. Lalu input markets dan output markets, ya, dan bagaimana flow-nya atau berputarannya ya, input market dan output markets itu baik dari segi supply ataupun demand-nya, dan bagaimana market equilibrium sendiri atau keseimbangan pasar. Nah, baiklah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, the basic decision making units, ya. Pada dasarnya dalam suatu pasar itu terdiri dari firm, entrepreneur, household, dan akan menghasilkan the product or output markets ya, yang didapatkan dari input atau faktor markets. Pada the firms is an organization that transforms resource inputs into products atau outputs. The firms are the primary producing units in the market economy ya. Firms itu adalah atau perusahaan itu adalah sebuah organisasi atau lembaga ya, atau ya organisasi tepatnya yang akan mentransformasikan sumber daya yang ada, terus kita sebut ke dalam bentuk input menjadi sebuah produk ya atau output ya. Jadi tugas utamanya adalah memproduksi unit-unit tersebut ya pada pasar ya. An entrepreneur, yang kedua adalah entrepreneur, is a person who organize, manage, and assume that the risk of a firm taking a new idea or a new product and turning it into a successful business. Jadi entrepreneur ini adalah orang yang berperan yang akan mengorganisir, manajemen, mengasumsikan apakah risiko dari perusahaan tersebut ya. Nah, dan bisa memberikan ide-ide baru untuk menciptakan produk baru dan membuat sebuah bisnis itu berjalan dengan sukses. Lalu yang ketiga adalah household, rumah tangga. Household are the consuming units and economy. Household adalah rumah tangga atau individu ya, seperti ini contohnya kita adalah orang yang akan mengkonsumsi produk-produk yang dibuat oleh firm tersebut dan telah dijual pada pasar atau di market. Product or outputs market, market in which goods and services are exchanged. Ya, produk pada output market ya, pasar yang keluaran ya. Itu adalah produk yang barang atau jasa yang bisa kita perjualbelikan. Sedangkan input pada faktor market, input or factor markets, the market in which the resources used to produce and the product are. Jadi input itu adalah sendiri resource atau bahan baku yang digunakan oleh firm ya, yang nantinya akan bisa dijual kepada market ya. Nah, sederhananya begini ya. Output or product market and output or product markets ya are the markets in which goods and services exchange. Jadi di mana pertukaran barang dan jasa itu terjadi ya pada pasar output ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada firms dan ada household ya. Nah, kita sebagai household bisa mensuplai mensuplai apa? Kita sebagai supply juga bisa sebagai demand. Kalau kita sebagai demand, kita adalah kita yang menerima, kita yang membeli, kita yang menginginkan produk dari firms ya. Sedangkan kita sebagai supply ya, kita yang memberikan input. Inputnya seperti apa? Input yang kita berikan adalah seperti faktor-faktor market ya, seperti labor, kapital, dan lain-lain. Sedangkan demand yang kita butuhkan apa?
yang kita butuhkan adalah goods and services, yang barang atau jasa yang diproduksi oleh firms. Dan sebaliknya, ya, firms ini juga bisa bertindak sebagai supply dan juga demand. Supply apa yang dia akan berikan kepada kita sebagai household adalah goods and services. Sedangkan firms demand yang dibutuhkan dari household adalah berupa input seperti labor, kapital, dan lain. Jadi input markets are the market in which resource ya berasal dari labor, ya, pekerja, kapital, modal, dan lain mungkin tanah itu disewakan that used to produce a product yang bisa exchange, yang bisa diperjualbelikan. So the input market and output markets, ya. Ya, untuk ke pembahasan kedua, apa sih input market dan output market itu kita lebih dalami ya. Nah, di sini kita akan mendalami tentang demand ya, demand dan supply dari produk tersebut, baik di output atau input markets ya. What is the demand and product or output markets? Jadi, demand, a household decision about what the quantity of particular output or product to demand depends on a number of factors ya. Jadi keputusan dari household ya, berapa banyak ya output yang akan dia produksi atau yang akan dia beli kan itu tergantung pada beberapa faktor ya. Faktor apa yang memutuskan seorang membeli output dari yang dikeluarkan output tersebut? Ya, pertama the price ya, harga the product ya. Lalu the income that available to the household. Lalu yang kedua adalah bagaimana pendapatan dari household itu sendiri ya. Itu menentukan household atau kita yang sebagai individu memutuskan untuk membeli produk tersebut. Lalu yang ketiga adalah the household amount of accumulated wealth. Jadi bagaimana tingkat kesejahteraan ya, secara akumulasinya juga akan menentukan. And also the price of other products available to the household. Jadi mungkin ada produk sejenis atau pengganti ya, barang substitusinya yang juga bisa memperhitungkan seorang membeli produk tersebut. Nah, yang kelima adalah the household taste and preference ya. Bagaimana selera masyarakat, bagaimana preferensi mereka ya terhadap satu barang atau jasa. Lalu the household expectation about the future income, wealth, and price. Lalu bagaimana ekspektasi mereka terhadap barang tersebut di masa yang akan datang. Maka dengan membeli barang tersebut akan mempengaruhi income mereka, akan mempengaruhi kesejahteraan mereka, dan bagaimana harga barang tersebut di masa yang akan datang. Itu juga salah satu keputusan ya yang akan dipertimbangkan oleh kita sebagai individu ataupun household dalam membeli atau memutuskan membeli sebuah barang ataupun jasa. Nah, mari kita lihat bagaimana the price and quantity demanded atau hukum dari demand sendiri ya. Ya, seperti yang kita tahu ya, demand itu mempunyai negative slope ya, they have a negative slope. Jadi, di mana an increase in the price is likely to lead to the decrease in the quantity demand. Jadi, ketika harga itu naik akan menyebabkan adanya penurunan dari kuantitas sendiri. Itu adalah hukum dari the kurva demand, the law of demand, hukum dari permintaan. And the decrease in price is likely to lead in increase in quantity demand, ataupun sebaliknya. Penurunan harga akan menyebabkan kenaikan dari quantity demand-nya. So the intersect the quantity X ya di sumbu X ya. As a result of time limitation and diminishing marginality ya. Jadi di sumbu X ini ada 3,5 hingga 15 ini adalah hasil dari diminishing dari marginality-nya. Jadi ya, lalu sebaiknya di sumbu Y ya intersect the price of Y axis is the result of limited incomes and wealth. Jadi karena keterbatasan income ataupun kesejahteraan seseorang itu membuat keputusan orang dalam memberi barang dan jasa itu adalah di sumbu Y ini ya, bisa banyak, bisa sedikit, bisa 1, 3, 7, 5. Nah, what is income and wealth? Apa itu income dan wealth itu ya sendiri ya?
income ya, seperti ya, pemasukan. The sum of all household wages, salary, profits, interest, and payments, rents, and other forms of earning in a given period of time. So it's a full measure ya. Nah, itu diakumulasikan ya, baik dari segi upahnya, gajinya, keuntungannya, apakah dia punya suku bunga yang bisa dihasilkan dari mungkin ada sewa rumah dan lain-lain. Apapun itu yang bisa dikatakan adalah pemasukan ya, yang bisa meningkatkan kesejahteraan yang dihitung dari waktu ke waktu, itu adalah income. Lalu wealth atau net worth is total value of what household owns minus what it owns. Jadi kesejahteraan adalah total dari apa yang kita ya sebagai individu atau household yang kita miliki dikurangi dengan apa yang kita miliki atau yang sedang bukan dengan berada dengan kita saat ini ya. Jadi bisa dikatakan itu adalah stok kita ya, gitu. Stok kita untuk kedepannya. Nah, lalu ada yang kita sebut adalah related goods and services. Nah, pada dasarnya goods and services itu di bagian atas tiga ya, ada normal goods, inferior goods, and substitutes ya. Ada 4 dan ada complements ya. Normal goods itu apa? The goods for which demand goes up when an income is higher and for which demand goes down when income is lower. Jadi barang normal ya. Jadi ketika permintaannya akan naik ketika income kita bertambah. Sedangkan permintaannya akan menurun seiring dengan penurunan dari income kita. Lalu ada inferior goods, the goods for which demand falls when income rise. Jadi, sedangkan kalau barang inferior ini adalah barang-barang ya ketika di mana demand-nya itu akan jatuh. Ya, permintaannya itu akan jatuh ketika income seorang akan meningkat ya. Normal goods itu berarti barang kebutuhan pokok ya. Lalu inferior goods itu mungkin barang-barang yang mungkin harusnya kita tidak terlalu butuhkan ya. Ya mungkin anggap ya seperti gadget mungkin ya. Mungkin brand ini, brand A, misalnya brand S dan E itu akan seiring dengan demand-nya akan seiring dengan bagaimana kenaikan income kita sendiri. Lalu ada barang substitutes ya. Are the goods that can serve as a replacement for one another. When the price of one increase, the demand for the other goes up. The perfect substitute are identically product. Jadi substitute itu adalah barang pengganti ya dari barang yang satunya. Misalnya anggaplah ketika harga minyak gorengnya, minyak kelapa sawit naik, jadi ada barang penggantinya, mungkin minyak dari kelapa ya, minyak virgin coconut oil ya. Nah, jadi pada dasarnya barang substitute itu adalah barang pengganti ya, ketika satu barang harganya naik. Jadi barang pengganti itu akan juga permintaannya akan banyak. Nah, perfect substitute biasanya adalah produk yang identik. Lalu, yang keempat adalah the complements, goods that go together. A decrease in the price of one result and the increase in the demand for another and vice versa. Jadi, complements namanya barang pelengkap ya. Dia akan naik dan turun bersamaan dengan barang pelengkapnya ya. Kalau seperti mungkin contohnya mungkin bahan-bahan pokok, misalnya harga cabai, telur, minyak goreng, itu adalah salah satu contoh barang complements gitu ya. Lalu kita lanjut. Nah, kita di sini bagaimana kita membedakan the shape of demand versus the movement along a demand curve ya. Kapan kurva demand itu hanya shift ya, shifting itu adalah dari titik ini ke titik ini, ataupun kapan kurva demand itu akan berpindah dari garis yang ini ke garis yang barunya ya. Jadi a change in demand is not the same as change in quantity demand ya. Kita catat dulu ya, a change demand ya, perubahan demand itu tidak sama dengan perubahan dari si quantity demand.
In this example, as higher the price calls the lower quantity demand. Jadi ketika adanya price yang sangat tinggi, lalu akan menyebabkan bergesernya quantity demand-nya ya ke A1. The change in determinants of demand atau the price cause a change in the demand ya, or shift the entire demand curve from A to B ya. Jadi perubahan dari si kurva demand itu ya disebabkan oleh perubahan harga ya. Nah, sedangkan kapan dia shifting ya? Shifting yang berubah dari sini ke titik sini, sedangkan movement itu adalah ada sini ke sini. Ya, when the demand shift to the right, ya, ketika dia bergeser ke kanan ataupun sebaliknya, itu disebabkan perubahan dari quantity demanded ya, quantity demandednya secara keseluruhan, to be greater than what than it was prior to the shift for each and every price level. Ya, dia berubah dari setiap price level. Maka dari itu akan menggeser dari si kurva demand-nya itu. Lalu bagaimana dari segi supply? Pada dasarnya bersama, ya perubahan dari supply ya, baik dari shifting ataupun movement ya. Nah, the price of the other good, nah, ya. Jadi the price of the other goods services ya, yang menyebabkan perubahan dari segi supply itu adalah harga itu sendiri ya. Lalu juga cost of production goods ya. Dan lalu ada the price of required inputs ya, baik dari sisi labor, kapital ataupun land. Dan yang keempat adalah yang mempengaruhi perubahan dari supply itu adalah teknologi that can be used to produce the product. So kita simpulkan bahwa perubahan dari segi perubahan ya dari movement ya along the curve ya untuk supply ya itu terjadi karena adanya perubahan dari harga, change in price for goods or services. Sedangkan apabila terjadi movement ya, maka apabila dia shift to the right juga ya, the change itu adalah akibat dari perubahan dari cost tadi, input prices, technology, or price of related goods and services. Jadi itu akan mengakibatkan shiftingnya dari kurva supply. Dan yang terakhir ya, nah untuk materi yang bagaimana ya tentang untuk mendalami dari segi input, demand, input, output, demand and supply ya in market ya, kita bisa pelajari nanti di kelas ya untuk pendalaman materi lebih lanjut ya. Nah lalu yang terakhir adalah the market equilibrium ya, atau keseimbangan pasar ya. So the operation of the market depends on the interaction between buyers and sellers. Jadi bagaimana pasar itu beroperasi tergantung bagaimana buyer dan sellersnya itu sendiri. Nah, jadi an equilibrium ya atau titik keseimbangan itu adalah when the condition that exists when the quantity supply and quantity demand are equal. Ketika quantity dari supply dan demandnya itu sama, ya maka akan temulah titik equilibriumnya. Ya. Ada equilibrium, there is no tendency for the market price to change ya. Jadi tidak ada kecenderungan akan perubahan harga apabila sudah bertemu pada titik equilibriumnya. Maka dari itu harga bisa kita katakan berada pada P0 ataupun Q0. Only in equilibrium is quantity supply equal to quantity demand. At any price level other than P0, the wishes of buyers, sellers do not coincide ya. Jadi hanya pada titik equilibrium ya, quantity supply, quantity demand itu akan berada pada titik yang sama. Nah, kapan market disequilibrium itu terjadi atau mungkin terjadi adanya excess demand ataupun excess supply? Di sini kita dikenal istilah namanya excess demand ataupun excess supply ketika sudah melampaui dari si equilibriumnya. Excess demand or the shortage in this condition that exists ya, itu muncul ketika when the quantity demand exceed the quantity supply at the current price level. Jadi ketika quantity demand dan quantity supply melebihi
ya dari ketika quantity demand melebihi dari quantity supply-nya, ya. Ini quantity demand di sini, sedangkan quantity supply-nya ada di sini, ya. Maka akan terjadilah excess demand, ya. When the quantity demand exceeds the quantity supply, ya, price tend to rise until the equilibrium restore. Jadi untuk menyeimbangkannya, maka price itu akan cenderung akan meningkat, ya dari yang P1 ke titik P0, ya, sehingga nanti dia akan bisa menemukan titik equilibrium baru. Lalu apa yang terjadi pada excess supply? Excess supply or surplus condition, ya, is a condition that exists, ya, jadi when the quantity supply exceeds quantity demanded at the current price. Jadi ketika si quantity supply-nya itu, ya ini quantity supply, ya, melebihi dari si quantity demand-nya, ya, maka akan terjadi excess supply di sini. Ya, when the quantity supply exceeds quantity demand, the price tend to fall, ya, cenderung akan merendah sehingga sampai dia menemukan titik equilibrium baru, ya. Oke, bisa dibandingkan, ya, apa perbedaan dari excess demand ataupun excess supply, ya. Kalau excess demand itu quantity demand-nya, ya, exceeds the quantity supply, ya. Nih quantity demand-nya di sini, ya. Quantity demand-nya di sini, ya, lebih besar daripada quantity supply. Sedangkan kalau excess supply, ketika quantity supply-nya itu lebih besar daripada quantity demand-nya, ya, kesimpulannya adalah begitu. Itu akan menyebabkan excess demand atau excess supply. Untuk lebih dalam pendalaman materi kita akan bahas di kelas nantinya. Oke, jadi kesimpulannya pada video pembelajaran hari ini, a demand curve show how much a product and household would buy if it could buy all it wanted to a given price, ya. Demand curve itu akan memperlihatkan bagaimana kurva yang memperlihatkan bagaimana hubungan antara quantity dan harga yang ingin dibeli, ya, oleh kita sebagai household, ya. Dan sebaliknya, sample curve show how much a product of firm who supply if it could sell all it wanted at a given price. Jadi sedangkan kurva supply itu adalah kurva yang diperuntukkan untuk firm atau perusahaan, seberapa banyak, ya, produk yang bisa dia hasilkan dan dia produksi atau dihasilkan dan dengan harga berapa dia akan jual. So the demand for a good is determined by price, ya. Demand for good, ya, tergantung pada apa, harga tadi, ya, demand permintaan kita terhadap barang atau jasa itu tergantung apa tadi, ada harga, price, income, wealth, ya, bagaimana income kita, kesejahteraan kita, price other goods or services, ya, harga barang lain, taste and preferences and expectation to the future, ya, bagaimana taste kita, preferensi kita, dan ekspektasi kita dari ekspektasi kita di masa depan terhadap barang tersebut. And the supply of goods is determined by, ya, kapan kurva supply itu, ya, tergantung apa, ya, yang dibuat supply yang dibuat firm itu, ya, tergantung oleh harga di sini, harga resource-nya, harga cost dari production-nya, bagaimana cost selama dia memproduksi, ya, biaya yang dikeluarkan, and the price of related product, dan harga barang yang mungkin menyerupai dari produk dia, ya. So cost of production are determined, ya, sedangkan cost production ini juga tergantung bagaimana the available technologies for the production and input prices. Jadi teknologi yang digunakan sebagaimana tingginya akan itu mempengaruhi dari sisi supply tersebut, supply barang atau jasa tersebut. So, and the last is the market equilibrium exists, ya. Kesimbang pasar itu akan terjadi, ya, akan muncul ketika only when the quantity supply equal to quantity demand at the current price. Jadi ketika quantity supply dan quantity demand itu berada pada titik yang sama dan pada harga yang sama. Oke, baiklah, itu sekian dari saya, ya, untuk kesimpulan pada pertemuan kedua ini, ya. Mungkin di sini akan ada beberapa post test, ada satu post test, ya, sebelumnya.
sebelum kalian nanti setelah kalian menonton video ini dan kita akan bahas di kelas ya, di proses ya. Nah, please explain the input markets and output markets ya. Bagaimana circular flow ya dari input market dan output market, and give some example with your experience, dan bisa kalian berikan contohnya ya, contoh dari pengalaman yang pernah kalian rasakan ketika mungkin sederhana aja bagaimana perputaran dari input markets dan output markets ya. Oke, di sini berikut ada beberapa referensi yang bisa kalian gunakan seperti buku MenQ, Somozan, dan Parkin, dan juga Case and Fail ya. Dan terakhir, baiklah terima kasih atas perhatiannya telah menonton video pembelajaran dari kami, Tim Teaching Mata Kuliah Komentar Ekonomi Mikro. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan dari saya, dan kita ketemu di video pembelajaran berikutnya, dan saya Assalamualaikum dan salam bela negara.